Biar impas, ya kan? Udah ya, udah. Ki, mendingan sekarang kita berangkat aja ya daripada kita dengerin mereka. Kalian lanjutin deh ketidaknyamanannya. Lihat nih tuh, so sweet. Jangan doang marah-marah gitu. Masa ngambek-ngambekan sih diem-dieman? Apa sih Garpu Somai? Sebagai temennya Davin, gue kasihan sih sama Davin. Yang pasti dia bakal sakit hati kalau lihat ini semua. Tapi gue juga kasihan kalau Tasya maksain. Intinya ini Zio yang nemuin. Dia nemuin ini itu ada di dekat MCB kita. Oh ya? Semalam. Terus? Nah, terus kayaknya lampu kita semalam bisa nyala, listriknya semuanya bisa nyala itu karena Zio deh. Nah, begitu dia tahu dia nemuin ini, dia langsung kasihin ke saya. Ya, walaupun dia nyebelin ya, Pak ya. Tapi ada sisi baiknya juga tuh anak. Sekarang mana Zionya? Dia nggak ikut nginep sama kamu bareng di sini kan? Enggak. Nggak. Ya, saya sendiri di sini. Zio nggak tahu kemana. Orang semalam saya ketemunya di jalanan kok. Oh. Ki. Jangan-jangan Zio tahu siapa pelakunya ini. Yang kemarin sabotase soft openingnya Palu Gada Space. Ya sayangnya gue belum bisa bantuin lo buat nyari tahu siapa pemiliknya ya. Nggak perlu, gue bisa sendiri kok. Ya gue yakin lo bisa lah. Lo kan ambisius orangnya. Bukannya lo juga. Ya buktinya lo sampai sekarang masih juga ngincer Karin kan. Padahal lo juga tahu kalau Karin udah nganggap hubungan lo sama dia itu ya sebatas masa lalu doang, bro. Ya mungkin emang benar. Cuman kayaknya sekarang gue gak bakal gangguin hubungan lo sama Karin lagi deh. Wih, kenapa nyerah juga akhirnya? Ya kalau gue ngajar ntar lo ketar-ketir. Enggak lah, gue nggak kayak gitu. Lagi pula, gue juga yakin kok kalau Karin nggak akan mainin perasaan gue. Ya Karin emang sayang banget sama lo. Jadi lo gak usah khawatir kalau lo sayangin sama cowok cool, tampan, baik hati, penyayang kayak gue. Karena pada akhirnya Karin milih cowok rese kayak lo. Orang rese ngomong rese. Ya mending lo cari tuh siapa yang punya sebelum orangnya sadar kalau dia ninggalin barang bukti. Gue ngeri aja ntar dia malah makin lebih nekat. Thanks ya. Santai. Saya benar-benar nggak nyangka, Ki. Si Zio itu mau membantu kamu. Saya pikir dia public enemy. Apalagi dia itu deket sama Karin's mother. Ibunya Karin. Iya. Mr. Reger, jangan salah paham dulu. Itu Zio bisa deket sama ibunya Karin karena Zio itu tuh udah temenan dari SMP sama Karin. Jadi wajar-wajar aja. Oh, I see. Mr. Reger sendiri kesini. Ngapain pagi-pagi kesini coba? Oh, ini saya mau ngambil casan saya yang ketinggalan semalam. HP saya sampai lobet. Orang power bank saya juga nggak ada ya. Powernya udah habis. Di mana ya? Tahu. Aduh, PR lah. Ntar dah saya cari. Ini simpen dulu, Ki. Semalam saya duduk sana sama Shirley. Astaga, Seksi. banyak banget ini notif. Mana ya? Lupa, saya kesalahan. Pak Reger juga nelponin saya ya? Iya, tadi miss call berapa kali. Pantesan nggak diangkat. Orang nggak mau nginep di sini sih. Iya, kesalahan juga, Mr. Reger HP-nya. Kacau kamu, Ki. Bentar, Mr. Reger, saya angkat telepon dulu. Ya ampun, ternyata di sini di tas saya. Halo. Oh my Ya, goodness. Jim. Lah, kok di another call sih? Mana nggak diangkat lagi? Dia lagi teleponan sama siapa sih ini? Aduh. Alamat sih itu. Alamat apaan? Alamat palsu? Alamat bahwa Rifki kayaknya lagi nelfon seseorang yang lebih seru daripada lo. Makanya lo nggak diangkat-angkat. Kayaknya lo di ghosting deh. Ngomong apa lo barusan? Okta kok bisa ngomong gitu sih tentang Rifki? Kan Okta tahu banget gimana Rifki.
Kayaknya Okta nyindir gue deh. Nakal banget ngomongnya kayak gitu. Itu namanya analisis, ngerti nggak? Diam ya mulut lo. Nggak bisa. Bisa? Nggak. Bisa? Nggak mau. Lu, aduh pusing banget gua ngadepin nih orang setiap hari lu. Gimana ya caranya? Atau lu gua loakin aja? Loakin lah. Sya, tolongin dong Sya, gua lama-lama masuk rumah sakit jiwa nih kalau ngurusin dia mulu. Enaknya diapain nih orang ya? Nggak tahu. Tante? Zio mana? Kok nggak kelihatan? Udah jalan duluan ya? Zio sih belum pulang dari mana sih, Tante? Belum pulang. Tapi dia ngabarin kamu kan? Ya, dia sih nggak ngomong apa-apa sih, Tante. Punya juga masalahnya lagi, Tante. Apaan sih? Mulut lu. Mulut kaki lu tadi ke gue. Yaudah Tante coba hubungin Zio deh. Oke, Bentar Tante. ya. Yuk. Lu lain kali jangan ngomong begitu ya. Emang males gue gimana dong? Lu jangan jujur-jujur amat apa? Berisik tau gak sih lu? Oke, thank you nih atas tawarannya. Tapi gue nggak bisa langsung kasih tahu lo jawabannya apa ya. Karena kan gue harus obrolin dulu sama anak-anak band gue. Ya tapi thank you loh, udah tawarin ini. Ya udah nanti gue kabarin ya gimana-gimananya. Oke, thank you. Karin nelpon, Ki. Enggak, cuman ini ternyata dia miss call-nya banyak juga nih. Saya lupa, saya harus jemput dia lagi. Kalau tadi tuh yang nelpon ini teman saya Jimmy. Oke. Dia nawarin ada project perform buat kabel band. Ih, cakep tuh. Jadi dia tuh kan anak kampus Citra Nusantara. Citra Nusantara. Nah, Iya, Citra lagi ada acara. Dia ngajuin kabel band buat perform di acara itu. Opportunity. Hai, bagus sih, Ki. Terus kamu terima kan tawarannya? Kayaknya enggak dulu deh. Ya bukannya apa, Mr. Regar. Menurut saya juga waktunya nggak pas nggak sih? Saya kan harus ngusut masalah ini juga. Masalah yang semalam itu loh. Ya ampun, Ki. Kenapa nggak diterima tawarannya? Kamu tolak? Calon ayang nelpon. Ya halo, udang Lo tuh kemana sih? Hah? Lo tuh di mana? Kenapa motor lama banget? Lo naik odong-odong ya? Kenapa sih dari tadi diteleponin juga nggak diangkat-angkat baru diangkat sekarang? Lo lagi di mana sama siapa? Ngapain aja? Udang rebus. Gua tahu lu tuh kangen banget sama gua, kangen yang tak tertahankan. Gua tahu, gua ngerti, tapi please bisa nggak sih? Bisa biasa aja nggak? Hah? Ini jantung gua hampir copot tau nggak? Untung masih sehat walafiat. Ya nggak gitu lah. Gue tuh khawatir sama lo. Lagian lo ditelepon nggak diangkat-angkat, bikin gue bete aja. Lama lagi jalannya. Ya udah pokoknya tunggu aja ya. Gue bentar lagi nyampe kok. Udah tunggu aja. Gue tahu lu kangen banget. Gue juga kangen banget ke sama lu. Ngobrolnya nanti aja pas di jalan di motor ya. Dah. Malah dimatiin lagi. Gak tau apa ya kalau cewek khawatir tuh rasanya kayak bumi ini tuh mau terbelah, tau gak? Lu kan bucin. Enggak. Enak aja lo. Nolak mulai jadi anak. Tuh kan lucu. Maaf Tante Nurma kalau aku bohong sama Tante. Tapi aku bingung harus cerita dari mana. Zio sayang, gimana? Kamu jadikan datang ke acara pernikahan Mama. Mama udah bahas ini dari jauh-jauh hari loh sayang. Gue lagi bad mood gini, masa iya gue kesana? Yang ada ntar malah ribut. Padahal hubungan gue sama calon mama kan nggak baik-baik aja. Ya kali gue ribut di sana. Sayang, please. Acara ini nggak akan lengkap tanpa kehadiran kamu. Mama mau kamu ada di hari penting Mama. Kamu kan tahu, Om Wisnu juga sayang banget sama kamu dan pengen lebih dekat sama kamu. Kan baiknya depan Mama doang. Ini kemana
Mana sih garpu suami jam segini belum nyampe, katanya udah OTW. Ini kebiasaan nih orang-orang kalau nggak. Nah, panjang umur. Astaga, Ki. Astagfirullahaladzim, kalau tadi gue ketabrak gimana? Ya nggak apa-apa, gue tolongin. Bentar. Wah. Ini kenapa masih ada Okta di sini? Hah? Kirain dia udah pergi ninggalin lo terus lu buru-buruin gue. Ya, Soalnya kan, ya dari tadi kita nungguin lo, Ki. Kan mau tukeran penumpang. Tukeran penumpang? Enggak deh, lu mau lempar tangan sembunyi batu lo ya? kebolak. Ya sama aja. Nggak, intinya gua nggak mau. Oke? Gua nggak mau jadi orang ketiga. Gua kan bukan setan. Jadi, kalau kalian ada masalah yang harus diselesain, mendingan buruan kalian selesain ya. Gua kasih waktu kalian untuk menyelesaikan itu daripada nanti ibu negara gue ini ngomelin gue karena gue nggak peka. Untung ada yang Tadi ngerti. kan gue udah bilang kalau gue bisa naik ojol, taksi online banyak kendaraan. Sya, udah. Kalau emang ada yang harus dikelarin, mendingan kelarin sekarang. Ya. Lagi pula, mas-mas di belakang gue ini kan emang udah jadi mamang ojol. Gak apa-apa. Tapi Ki, gue itu nggak mau bikin orang tuh nggak nyaman. Jadi yaudahlah gue naik ojol gampang. Sya, udahlah, Sya. Sekalian nanggung. Gue kan nggak mau bikin lo nggak nyaman. Naik ojol aja gue. Ya sekalian gue juga ngeliat lo gak nyaman kok. Biarin pas, ya kan? Udah ya, udah. Ki, mendingan sekarang kita berangkat aja ya daripada kita dengerin mereka. Kalian lanjutin deh ketidaknyamanannya. Lihat nih tuh, so sweet. Jangan doang marah-marah gitu. Masa ngambek-ngambekan sih diem-dieman? Apa sih garpu somoy? Sebagai temennya Davin, gue kasihan sih sama Davin. Yang pasti dia bakal sakit hati kalau lihat ini semua. Tapi gue juga kasihan kalau Tasya maksain terus bertahan pacaran sama Davin. Yang dia masih labil, padahal masih suka sama Okta. Udah sana ngambil motor. Mana motor lo? Dadah. Hati. Ya udah, ayo. Ya udah kan gue nggak tahu motornya di mana. Ya udah, ayo. Ya ayo. Karin udah berangkat. Zio pasti lagi nyembunyiin masalahnya. Jangan-jangan dia lagi berantem sama Salma. Atau lagi ribut sama Salma dan juga papanya ya. Seandainya aja Karin mau ngomong sama Zio. Pasti Zio mau terbuka sama Karin. Karin gak ngabarin sih. Misalnya Rizky lama banget ngambeknya sama gue. Udah. Ini, sini. Apa sih, Ani? Lu mending udah duduk aja ya daripada lu mondar-mandir. Gue puyeng liat lu ya. Gimana gue mau tenang? Gue enak-enakan duduk aja gitu, ha? Karin belum ngabarin gue. Masa iya sih Rizky lama banget ngambeknya sama gue? Udah, Fa. Mungkin si Karin juga masih berusaha buat bujukin si Rifki. Makanya sampai sekarang dia belum ngabarin kita apa-apa. Tuh, lu dengerin tuh omongannya anak gue. Kali ini dia bener. Apa ini ngumpul-ngumpul di sini? Ah, minggir. Orang ganteng mau lewat. Lagi ke bawah ngapain nih? Bentar. Pasti ada yang kehilangan bapak negaranya nih, guys. Tuh, kusut mukanya tuh. Gak ngaca mereka. Kalian juga mana bapak negaranya? Anggotanya juga nggak lengkap nih. Kalau boleh tahu kemana ya? Aduh, mama kawan. Atau jangan-jangan toh.